Luka pasal 7 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai. Ayat 2. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap dan main dengan jari. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikkan. 4. Orang yang tergawai di antara mereka ada seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pada duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai pertempuran di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. 6. Amin. Untuk firman Tuhan. Ya, tema dari firman Tuhan pagi ini yaitu beriman di tengah arus zaman. Beriman di tengah arus zaman. Situasi zaman itu selalu berubah. Terlebih lagi menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Arus dunia ini begitu kuat mempengaruhi siapapun. Arus dunia ini begitu dahsyat pengaruhnya. Coba kita renungkan ya saudara. Begitu mudah kita ikutan tren yang terjadi. Memang tidak semuanya itu dosa. Ya, kita ambil contoh aja yang hal-hal yang kecil tapi tidak berkaitan dengan dosa. Saudara, yang lagi tren kan begini saudara. Nah, ini awalnya dari mana? Begini. Tapi setiap kali foto kan begini. Kan begitu saudara? Iya enggak? Benar tak? Mulainya dari mana? Sampai bisa begitu cepat ngetren dan setiap kali foto selalu begini. Tes. Gitu. Ya ini boleh-boleh saja, santai-santai saja. Karena ini sifatnya ya umum dan tidak mengandung dosa. Tapi untuk menggambarkan begitu mudahnya tren itu mempengaruhi hidup kita. Sebelum begini ada yang bagaimana sudah begini. Benar gak? Atau bagaimana? Begini. Sambil begini. Iya kan? Lalu ada lagi tren. Setiap kali foto kan selalu begitu. Semua ngikut. Kan begitu. Ada lagi, kalau enggak mulut monyong. Beberapa waktu lalu begitu ya, mulut monyong kan setiap kali foto. Aduh. Dan itu banyak diikuti oleh orang-orang. Tren. Ini ada contoh-contoh kecil.
kemana-mana. Belum lagi hal-hal yang menyangkut dosa. Begitu mudah arus dunia ini membawa kita ngintir, hanyut di bawah arus. Arus zaman ini yang paling bahaya itu kalau pengaruh dunia ini yang berkaitan dengan hal-hal yang menentang Tuhan, menentang firman-Nya, yang mengandung dosa. Ini yang paling berbahaya. Tetapi saudara, kadang kalau kita tidak hati-hati dari hal-hal yang sepele yang nampaknya biasa-biasa saja, awalnya biasa-biasa saja kan, cuma Allah ikuti tren aja, toh itu tidak apa-apa lah, tidak ngandung dosa. Tapi karena sudah terbiasa ngikut, lama-lama ada pengaruh lain, tren lain, yang sebenarnya itu mengarah kepada dosa. Dan ini yang harus kita waspadai. Jangan seperti burung beo. Kalau diajarin, selamat pagi, ikut dia, selamat pagi. Pak Slamet ada, dia tengok, Pak Slamet ada, nirukan. Tapi kalau kadang-kadang ada yang ngajari, kurang ajar. Burung beo-nya ikut. Begitu ada tamu, permisi, dijawab, kurang ajar. Jangan seperti burung beo yang selalu mengikuti arus tanpa ada filter. Beriman di tengah arus zaman. Nabi Mika ini hidup satu zaman dengan Nabi Yesaya. Cuma bedanya Nabi saya dikenal Nabi besar karena banyak menerima firman Tuhan, menulis kitab, dan masa pelayanannya sangat panjang. Nulis kitabnya juga, kitab Yesaya itu sangat tebal, banyak pasal. Tapi kalau Nabi Mika cuma 7 pasal saja, dan itu ayatnya pendek-pendek. Setiap pasal ayatnya tidak banyak. Jadi masa pelayanannya pendek, menerima firman untuk disampaikan kepada umat itu tidak banyak. Tetapi apa yang dialami oleh Nabi Mika, walaupun dalam penggolongan nabi-nabi termasuk nabi kecil, nama Mika itu artinya bukan kertas Mika ya saudara, bukan kertas Mika atau plastik Mika itu. Tapi Mika ini mengandung arti. Artinya, siapakah seperti Allahku? Mika itu artinya siapa seperti Allahku yang ku sembah, yang ku tinggikan, yang ku layani. Siapakah yang sebanding, yang bisa menyamai Allahku? Tidak ada. Hebatnya orang tuanya Nabi Mika ini saudara, memberi nama Mika, yang pada akhirnya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan nama Mika itu, pemberian dari orang tua itu, tepat seperti apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Dia memiliki Tuhan yang tiada banding, tiada tara. Mika, Nabi Mika ini memiliki iman yang begitu kuat, begitu kokoh. Tuhan tempatkan Nabi Mika itu hidup di tengah-tengah bangsa Israel yang sudah rusak. Maka judulnya di dalam ayat 1-6 itu judulnya kemerosotan akhlak moral Israel. Kemerosotan moral Israel. Ayat 1 menyatakan celakalah aku. Dibuka dengan celakalah aku. Saudara,
Biasanya kalau kata celaka ini kan ditujukan orang lain lah. Kamu celaka, cilaka kamu, mutiara kamu. Nah, tapi ini untuk diri sendiri, celaka aku. Apa maksudnya ini kok malah menyumpahi diri sendiri? Maksudnya bukan menyumpahi diri sendiri. Arti kata celaka aku ini artinya bahwa Nabi Mika menghadapi kenyataan hidup di tengah umat Israel yang sudah rusak, mentalnya bobrok, karakternya, moralnya. Dia memandang sebenarnya Tuhan menempatkan dia itu di tempat yang memang sangat tidak enak, tidak nyaman. Hidup melayani di tengah bangsa yang sudah moralnya rusak. Serusak apa sih moralnya? Kita sudah baca tadi. Serusak apa moral bangsa Israel saat itu? Kita baca aja pelan-pelan. Kita tadi sudah baca, tapi kita sudah mengenal. Makanya kita baca pelan-pelan lagi. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Kalau orang lagi panen, kan berusaha diambil semua kalau pas panen itu. Paling tersisa itu yang jatuh 1-2, atau yang disisakan itu yang sangat muda. Kalau pun diambil tidak bisa dipakai, dimanfaatkan. Biasanya ditinggal yang muda-muda itu, yang belum layak dipanen. Tapi rupanya yang dihadapi oleh Nabi Mika ini digambarkan dia hidup saat pengumpulan buah ara, buah anggur, susulan, itu semua sudah habis. Yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang enak-enak sudah diambil semua. Tinggal mungkin 1-2 itu pun kecut. Ini untuk menggambarkan keadaan ayat 2. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tidak lagi ada orang jujur di antara manusia. Mereka semua mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jari. Tidak ada orang saleh. Orang saleh digambarkan dengan buah anggur yang sudah matang, yang bisa dirasakan, buah ara yang enak. Tapi sudah tidak ada orang saleh di negeri itu. Digambarkan tidak ada lagi buah anggur, buah ara yang enak. Saudara bisa gambarkan, bayangkan kalau orang saleh tidak ada. Berarti yang ada orang yang tidak saleh. Cuma mungkin di Jawa ada namanya Pak Soleh. Nah, ada nama orang. Tapi yang perilakunya, moralnya saleh sudah tidak ada walaupun namanya saleh. Nah, tetangganya Bupati kan Pak Saleh. Ayat 3, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat, pemuka menuntut. Tangan, karena hidupnya tidak saleh, berarti tangannya bukan cekatan berbuat baik, tapi dikatakan cekatan, cepat berbuat jahat. Setiap kali ada peluang, ada peluang, ilmu jambret kan. Setiap kali ada peluang, orang tidak tahu, tapi tangannya sudah cepat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Ya, ini yang biasa berkecimpung di dunia ya hukum bisa merasakan sih hal seperti ini. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, hukum mereka putar balikan. Ya, akhir-akhir ini juga ada kasus lama yang sudah diputuskan, sedang diungkit lagi, dicari kebenarannya. Karena pada saat itu katanya sebenarnya belum final, tidak ada bukti yang kuat. Seseorang ini layak dimasukkan ke penjara.
Ya, sekarang ada bukti-bukti baru yang bisa diungkit lagi. Hukum bisa dengan mudah diputarbalikkan oleh karena kecerdikan dan kelicikan manusia. Ayat 4. Orang yang terbaik di antara mereka sudah adalah seperti tumbuhan duri. Orang yang terbaik loh saudara. Tadi kan diawali dengan udah ada orang salah. Kalaupun ada orang terbaik, orang yang terbaik itu kategorinya seperti tumbuhan duri. Tumbuhan duri itu kalau kadang-kadang kita berjalan di semak-semak lalu ada semak berduri, sakit kena durinya. Sakit sekali. Kadang-kadang durinya sangat kecil, begitu menusuk tidak terasa, tapi semakin lama semakin sakit. Mau diambil tidak kelihatan durinya saking kecilnya. Seperti sembilu, sembilu. Hal yang sangat kecil masuk menusuk di tubuh kita. Ya. Yang paling jujur di antara mereka, ya, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Nah, yang paling jujur loh ya. Dikatakan bahwa sudah jujur pada zaman itu. Tapi ternyata seperti pagar duri. Menyakiti siapa saja yang lewat. Ada saja yang dicurangi, ada saja yang diambil keuntungan. Kesempatan mengambil keuntungan. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Ayat 5. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Ini saudara. Kalau orang salah tidak ada, maka peringatan ayat 5 ini betul. Jangan percaya kepada teman. Teman makan teman, jeruk makan jeruk. Orang yang kerja satu perusahaan bisa saling makan satu dengan yang lain. Kalau hidupnya tidak salah, tidak takut akan Tuhan. Selalu memanfaatkan teman-temannya untuk bisa naik. Teman-temannya menjadi batu loncatan. Dikorbankan. Dijelek-jelekkan. Difitnah. Pura-pura baik. Oh ini teman baikku, ini sohibku ini. Tapi hati-hati juga. Jangan percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Kadang-kadang manusia kita kalau sudah baik dengan orang, kenal baik dengan seorang, wis apa saja kita ceritakan mengenai diri kita kepada teman yang kita anggap baik, sohib kita. Tapi hati-hati juga. Perlu hati-hati. Itu termasuk mengandalkan diri kepada kawan. Banyak kawan mencurangi, banyak kawan yang orang yang kita anggap kawan malah menusuk kita dari belakang. Setelah tahu titik-titik kelemahan kita. Hai anak-anak muda, jangan gampang percaya dengan lawan jenismu. Hai umat Tuhan yang berbisnis juga, jangan gampang percaya. Jangan mengandalkan dirimu, wis aku pokoknya percaya karo kamu, aku percaya kepada kamu, dan okelah. Berapa banyak orang yang kecewa, dikhianati oleh teman, oleh kawan, karena terlalu wis pasrah bongkoan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang terbaring di pangkuanmu. Hati-hati dalam pergaulan sehari-hari. Hati-hati dalam pergaulan sehari-hari. Banyak jebakan ya yang akan menghancurkan hidup kita. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya. Anak perempuan, anak laki-laki berani kepada orang tua, menghina orang tuanya, memberontak kepada orang tuanya.
Menantu perempuan melawan ibunya, ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudara, ini terjadi sekian ratus tahun dari zaman Yesus. Lalu setelah Yesus disalib, naik ke surga, Tuhan berfirman melalui Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Apa judulnya perikop, saudara? Apa, saudara? Keadaan manusia pada akhir zaman. Keadaan manusia pada akhir zaman bagaimana? Keadaan manusianya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perhatikan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Egois. Mencintai diri sendiri. Tidak peduli orang lain, tidak peduli saudara, tidak peduli orang tua. Egois. Menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Semua dinilai dengan uang. Bersahabat mencari kesempatan bagaimana supaya aku bisa memanfaatkan temanku supaya dapat uang. Semua dinilai dengan uang. Aku mau pacaran, aku mau nikah dengan engkau. Kalau ini, aku cukup dikasih bunga saja, Mas. Tapi bunga bank. Semua dinilai uang. Ini kuterek. Tidak ada yang gratis. Ini Bali. Tidak ada yang gratis. Semua harus dinilai dengan uang. Mengejar uang, menjadi hamba uang itu memburu uang. Siang malam, pagi petang, memburu uang. Tidak tahu waktu. Yang penting dapat uang sebanyak-banyaknya. Hati-hati, jangan sampai diperhamba oleh uang. Menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Tepat seperti di ayat 5 tadi. Ayat 6 dari Mika 1 tadi. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, hanya menuruti emosi sesaat, berlagak tahu padahal tidak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Selanjutnya ayat 5 ini yang perhatikan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ini situasi akhir zaman. Apakah ini sudah terjadi di zaman kita? Apakah yang terjadi dalam zaman Nabi Mika tadi juga terjadi saat ini? Lalu apakah yang tertulis dalam surat Timotius ini juga sudah terjadi di zaman kita? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ibadah ya ibadah, pelayanan ya pelayanan, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya, kekuatan ibadah. Rajin ibadah, tapi memungkiri kekuatannya. Maksudnya apa di sini? Artinya, walaupun ibadah, tapi tidak percaya setiap kata-kata firman Tuhan. Tidak peduli setiap firman Tuhan yang disampaikan. Tidak mau dengar, tidak mau terima setiap firman Tuhan yang disampaikan.
Nah, sekarang kita melihat ke dalam diri kita. Apakah kita beribadah, pelayanan, tetapi kita mengakui kekuatan ibadah kita itu sangat dahsyat. Mengapa sudah sekian lama kita ikut Tuhan, kita beribadah, kita melayani Tuhan, tetapi kita tidak mengalami kuasa Tuhan? Karena kita salah satunya karena kita memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Setiap kali firman disampaikan, ceramah lagi. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, tutup telinga. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, melakukan hal yang lain-lain. Maka ayat 5, orang yang seperti ayat 5 ini, hasilnya adalah ayat 1 sampai ayat 4 itu. Tidak pernah mengalami kuasa Tuhan yang mengubah hidupnya, alias moralnya jadi rusak. Memburu uang, mencintai diri sendiri, hamba uang, berani kepada orang tua, mengkhianati teman, mengkhianati sahabat, dan sebagainya. Tetapi apa respon? Kembali lagi kita ke Mika tadi. Apa respon Mika ketika situasi lingkungannya begitu rusak, begitu bobrok? Apakah Nabi Mika yang hidup sendiri saat itu menyerah dengan keadaan, mengikuti arus masyarakat pada zamannya? Ikut saja. Yang lain suka judi, dia ikut judi. Yang lain suka mabuk-mabukan, ikut mabuk-mabukan. Yang lain masyarakat itu ikut berzinah, ikut berzinah. Apakah Nabi Mika mengikuti arus pada zaman itu? Tidak. Nabi Mika ini yang penting, tidak mengikuti arus, dia tetap berdiri dalam imannya. Tidak ada Allah yang seperti Allahku. Allahku tiada bandingnya. Walaupun arus dunia begitu kuat, aku tidak mau ikut. Aku mau hidup menuruti kehendak Tuhan. Dia tetap berdiri kokoh dalam imannya di tengah arus zaman, arus masyarakat pada zamannya yang moralnya sudah rusak. Hal pertama ini, ayo kita belajar dari Nabi Mika. Jangan ikut arus dunia ini, tapi ikutlah arus kehendak Tuhan. Hidup kokoh dalam iman. Hal yang kedua, menyikapi kerusakan moral bangsanya. Mika dalam ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Lalu disambung ayat 8. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Dalam situasi yang serba tidak enak dikatakan celaka. Karena hidup di tengah bangsa yang sudah rusak. Satu, Mika tidak ikut arus, tetapi tetap berdiri kokoh dalam iman. Hal yang kedua, berharap pada pertolongan Tuhan. Berharap penuh kepada pertolongan Tuhan. Aku menunggu-nunggu Tuhan, tetapi aku ini menunggu-nunggu Tuhan. Aku tidak mau ikut-ikutan dunia ini yang justru menghancurkan.
Aku mau menunggu-nunggu Tuhan, aku mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Kalau aku jatuh, aku akan bangun lagi. Kalaupun aku duduk dalam gelap, Tuhanku akan datang menjadi terangku. Satu pengharapan iman yang luar biasa. Dalam situasi yang kacau dan rusak, tetap punya pengharapan iman di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan akan datang menolong. Kesenangan sesaat. Kadang-kadang kita tertipu, misalkan judi saja, saudara. Ya, ini kan untuk jaga malam supaya betah melek sampai pagi ya. Pakai uang, 1.000-an saja. Setelah 1.000, nggak enak lah 1.000. Lama-lama pakai 5.000, oke 5.000. Semakin lama semakin panas, semakin lama semakin panas. Akhirnya, 10.000, tambah lagi, saudara. Akhirnya begitu pagi, memang betah melek untuk jagongan, untuk berjaga malam, tapi sudah habis-habisan. Uang di kantong habis, di dompet habis, uang di rekening habis. Kadang-kadang sekarang ini orang yang bermain judi itu tidak pakai uang cash, saudara. Tinggal pencet aja aplikasi M-Banking kan sekarang. Berapa? Yang menang siapa? Tinggal transfer saja. Jadi ketika ada polisi datang tiba-tiba, tinggal lari saja. Udah tidak ada uang yang ketinggalan sudah. Gitu. Nah, makanya sekarang kalau ketangkep, dilihat rekeningnya, transfer kemana saja. Ada nggak di kumpulan orang itu? Nah, begitu. Maka hati-hati. Pancingan untuk kerusakan moral itu mulai dari hal yang ringan-ringan saja. Ringan-ringan saja. Tapi lama-lama kita tidak sadar, kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Dosa, kerusakan moral itu sering diawali dari hal-hal yang nampaknya sepele. Sering kali ada ilustrasi kodok kan, saudara. Kodok itu kalau langsung dimasukkan ke air panas, dia akan langsung loncat kan, saudara. Tapi kalau kodok itu dimasukkan, dimasukkan ke air yang dingin di atas kompor, dinyalain kecil aja dulu. Lama-lama dia, enak anget, dan senang ke kodok. Lama-lama semakin panas, sudah dia tidak punya tenaga untuk lompat sudah. Dosa seringkali menjebak kita seperti itu. Lama-lama, awalnya rasanya enak, anget, berendam di air hangat, enak. Tapi lama-lama, waduh, menghancurkan dan membinasakan. Itulah dosa. Itu sebabnya begitu kuatnya Mika berpegang teguh pengharapannya kepada Tuhan. Tuhan akan datang menolong aku. Kalaupun aku jatuh, aku akan bangun. Ada kalanya setiap kita mengalami jatuh. Tapi jangan patah semangat, bangunlah segera. Datang kepada Tuhan. Hal yang ketiga, ayat yang ke-14. 14 dan 15, kitab Mika. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Ayat tadi pagi, saya potong saja, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Lalu ayat 15 bagian akhir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban. Mika berharap Tuhan memimpin, memandu hidupnya, sehingga dia akan mengalami keajaiban Tuhan. Hanya di dalam jalan Tuhan yang memandu hidupnya, Nabi Mika menyadari penuh dia akan hidup. Walaupun di tengah bangsa yang rusak moralnya, dia akan mengalami penyertaan Tuhan. Seperti
kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan, biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Daerah Basan dan Gilead ini daerah yang sangat subur makmur, seperti tidak mengalami musim kemarau panjang. Kalaupun ada kemarau, daunnya tidak akan rontok, tetapi akan terus menghijau dan buahnya itu akan terus seperti tidak mengalami musim. Dan rumput-rumput tidak sempat mengering, walaupun ada kalanya tidak turun hujan, tapi rumput-rumput tidak sampai mengering, dia akan terus tumbuh menghijau. Daerah Basan dan Gilead ini daerah yang sangat-sangat enak. Maka yang menjadi pengharapan dari Mika adalah Tuhan memandu hidupnya. Seperti seorang gembala, dia berharap Tuhan memimpin, memandunya dengan tongkatnya. Tongkat gembala. Berbicara tongkat gembala. Ya, tongkat gembala itu panjang. Ya. Sisi satunya ada gantolnya begini, saudara. Jadi kalau kadang-kadang kalau domba itu ya masuk ke jurang atau mau keluar dari kumpulan, digantol. Balik, digantol. Lehernya balik. Kalau dia di bawah mau tarik di atas, tinggal gantol saja pakai ujung tongkatnya itu. Gantol ke atas. Ikut dah gembala itu. Si domba itu lari mengikuti yang lain, kembali ke kumpulan kawanan domba. Tapi kalau sudah digantol tidak bisa. Pakai ujung satunya yang lancip, yang agak lancip. Tidak begitu lancip, tapi agak lancip. Jadi kalau sudah diperingatkan tidak bisa, ditudul. Jadi kaget, karena kan lancip. Lompat dia. Domba-domba yang nakal kadang-kadang diperlakukan oleh gembala seperti itu. Sudah diingatkan, sudah diberi arahan, tidak bisa, ditudul. Pakai yang agak lancip. Seperti itu, saudara. Pakai shock terapi. Maka dikatakan, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu, dan bawalah kami ke tempat Basan dan Gilead yang subur di sana, walaupun kami kawanan kecil. Ketika Mika punya pengharapan seperti ini, Mika punya iman yang kokoh. Walaupun tidak banyak yang saleh, tapi Tuhan akan bedakan orang-orang kumpulan kecil, kawanan kecil, orang beriman yang tetap kokoh dalam arus zaman, tidak ikuti arus zaman, pengaruh dunia. Tuhan akan bawa ke tempat yang nyaman, dalam pengertian Tuhan pelihara. Tuhan akan pelihara, jaga, lindungi, berikan makan pada saatnya. Dikatakan ayat 15 pasal 7. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Yang keluar dari Mesir itu siapa sebenarnya? Kan bangsa Israel. Bangsa Israel itu siapa? Umat punyanya Tuhan. Tetapi kenapa tidak dikatakan seperti pada waktu bangsa Israel umatmu keluar dari Mesir? Tetapi kenapa dikatakan oleh Nabi Mika waktu engkau keluar dari Mesir? Inilah prinsip penggembalaan. Tuhan Yesus kan berkata, akulah gembala yang baik. Seorang gembala akan berdiri di depan, lalu domba-dombanya mengikutinya. Ngikuti di belakang gembala. Maka kalau Tuhan dikatakan sebagai gembala bagi umatnya, Tuhan akan berdiri di depan untuk memandu umatnya masuk di tempat-tempat yang terbaik. Kalaupun harus melewati samudra lautan, Tuhan bisa membelah lautan supaya lautan itu bisa menjadi jalan raya. Kalaupun harus melewati badai di tengah laut, badai itu pun dikatakan tenang, jangan ribut. Dan badai itu pun jadi tenang.
oleh perkataan Tuhan Yesus. Tuhan akan memimpin, memandu umatnya, bukan hanya melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, tetapi akan mengalami keajaiban demi keajaiban, mukjizat demi mukjizat, kuasa Tuhan yang menyertai. Walaupun jumlah kita tidak banyak, seperti Mika, Nabi Mika hidup, orang saleh dikatakan sudah hilang, tapi dia akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan pengharapan iman seperti inilah yang seharusnya ada dalam diri kita. Yang keempat, berharap kepada kasih setia Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Ayat 18 sampai 20. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dan sisa-sisa miliknya sendiri. Dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Yang keempat ini memiliki pengharapan bahwa kasih setia Tuhan yang penuh pengampunan itu akan mengampuni seluruh orang Israel. Dengan berdirinya satu orang saleh, Mika, meminta perlindungan dan kemurahan Tuhan dicurahkan atas bangsa Israel yang sudah mengalami penurunan moral, kerusakan moral. Pengharapan seperti inilah yang diharapkan oleh Nabi Mika, memohon kasih setia Tuhan yang penuh pengampunan itu terjadi atas hidupnya dan atas umatnya yang saat itu sedang hanyut di bawah arus zaman, moralnya rusak. Nabi Yunus, masih ingat? Hanya satu orang membuat bertobat kota Niniwe yang besar. Kota Niniwe yang penduduknya dikatakan tidak tahu membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Artinya perbuatan yang baik atau buruk tidak bisa dibedakan. Semua dilakukan. Begitu rusaknya kota Niniwe, tetapi hanya oleh satu orang yang awalnya itu lari dari panggilan Tuhan, tetapi ketika bertobat dan melakukan, satu hari, tidak sampai satu hari dia bersuara, ayo orang-orang Niniwe bertobat masa ini juga supaya Tuhan tidak murka. Maka dari raja, rakyat sampai binatang pada saat itu tidak makan, tidak minum, berpuasa. Dan Tuhan mengampuni kota Niniwe. Demikian juga yang terjadi. Pengharapan iman Nabi Mika untuk umat Israel yang sudah mengalami kerusakan moral itu. Dia berdiri sebagai juru syafaat, berharap kepada belas kasihan Tuhan yang memberi pengampunan sepenuhnya kepada umat yang rusak itu. Jadi saudara, mari kita meneladani satu kehidupan Nabi Mika ini. Milikilah iman yang kokoh di tengah arus zaman ini. Jangan ikut arus dunia, tapi ikutilah arus kehendak Tuhan. Berharaplah selalu kepada pertolongan Tuhan. Apapun situasimu yang kau alami saat ini. Kalau aku jatuh, aku berdiri lagi. Kalaupun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan datang menjadi terangku. Yang ketiga, berharaplah pada pimpinan Tuhan yang akan menuntun kita pada kehidupan yang penuh dengan keajaiban. Tuhan izinkan kita mengalami gelap supaya terang Tuhan bisa menerangi kehidupan kita. Kita mengalami situasi yang sulit,
Tuhan izinkan supaya kita bisa mengalami bagaimana Tuhan membebaskan kita dari situasi yang sulit itu. Apapun situasi yang kita alami hari ini, jangan mengeluh dan jangan ikut arus nasihat orang yang jauh dari Tuhan, tapi ikutlah arus pimpinan kehendak Tuhan. Yang keempat terakhir, berharaplah kepada kasih setia Tuhan yang penuh pengampunan. Selalu kita perlu minta ampun kepada Tuhan. Walaupun ada yang mengajarkan sekali saja kita minta ampun atas dosa kita, semua dosa sudah diampuni. Jadi tidak perlu lagi kita minta ampun setiap hari. Tidak, sekali saja waktu kita bertobat. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Kita sering melakukan hal-hal dosa, baik yang kita sadari atau tidak. Maka kita perlu minta pengampunan Tuhan. Kita perlu minta pengampunan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Tuhan yang penuh belas kasihan akan mengampuni kita. Ketika pengampunan itu terjadi, kita akan mengalami pemulihan Tuhan. Hidupmu dipulihkan. Apa yang kau alami jatuh akan dipulihkan. Apa yang kau rasakan tidak enak akan dipulihkan. Datang kepada Tuhan. Mari kita jangan ikut arus zaman ini, tapi ikutlah arus Tuhan. Berharaplah penuh kepada Tuhan dan berdirilah kokoh. Karena Tuhan mau engkau menjadi juru syafaat bagi orang-orang di sekelilingmu. Menjadi terang, menjadi teladan, menjadi saksi Tuhan di tengah orang-orang sekelilingmu. Tuhan tempatkan engkau di dalam situasi yang kelihatannya sulit dan tidak enak. Dikatakan celaka aku. Tapi Tuhan punya maksud. Supaya engkau, kita yang ditempatkan dalam situasi yang sepertinya tidak enak itu bisa menjadi berkat. Menunjukkan imanmu, menampilkan imanmu yang kokoh di dalam Tuhan, yang tidak terpengaruhi oleh keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.